Belize, El Salvador, dan Costa Rica merupakan 3 negara terkecil yang ada di benua Amerika Tengah. Untuk informasi tentang negara Belize dan El Salvador sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Dan untuk negara Costa Rica baru akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Lebih lengkap tentang negara Costa Rica, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Republik Costa Rica adalah nama resmi dari negara yang biasa kita sebut dengan nama Costa Rica. Costa Rica adalah salah satu negara di kawasan Amerika Tengah yang berbatasan dengan negara Nicaragua di bagian utara, Panama di tenggara dan selatan. Selain itu, negara Costa Rica juga berbatasan dengan Laut Karibia di timur dan Samudra Pasifik di bagian barat. Costa Rica memiliki luas wilayah sebesar 51.100 km persegi, menjadikannya sebagai negara terkecil ketiga di Amerika Tengah setelah Belize dan El Salvador. Jika kita bandingkan luas wilayah negara ini dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, luas wilayah dari negara ini masih sedikit lebih besar dari luas wilayah Provinsi Jambi, yang memiliki luas 50.058 km persegi. San Jose adalah nama ibu kota dan juga merupakan kota terbesar di Costa Rica. Kota ini menjadi pusat pemerintahan nasional Costa Rica, titik fokus aktivitas politik dan ekonomi, serta menjadi pusat transportasi utama negara tersebut. Didirikan pertama kali pada tahun 1736, kota San Jose terkenal di antara kota-kota di Amerika Latin karena kualitas hidupnya yang tinggi, keamanan, tingkat globalisasi, kinerja lingkungan, layanan publik dan institusi yang diakui. Menurut penelitian di Amerika Latin, San Jose adalah salah satu kota yang paling aman dan paling sedikit kekerasannya di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, jumlah populasi penduduk di negara ini diperkirakan mencapai 5.111.238 jiwa, dengan populasi mayoritasnya berasal dari kelompok etnis orang Latin kulit putih yang mencapai persentase sebesar 83,6%. Agama Kristen adalah agama utama Costa Rica, dengan Katolik Roma menjadi agama resmi negara menurut Konstitusi 1949, yang pada saat yang sama juga menjamin kebebasan beragama. Costa Rica adalah satu-satunya negara bagian di Amerika yang menetapkan Katolik Roma sebagai agama negaranya. Negara serupa lainnya yang menetapkan Katolik Roma adalah negara mikro di Eropa seperti Liechtenstein, Monaco, Kota Vatikan, dan Malta. Bahasa Spanyol adalah bahasa resmi yang digunakan di Costa Rica. Selain bahasa Spanyol, negara ini juga mengakui bahasa asli lokal yang masih digunakan di negara ini seperti Maleco, Quechua, Bray-Bray, Guaymay, dan Bugler. Costa Rica adalah negara berdaulat dengan sistem pemerintahan republik presidensial. Costa Rica dikenal sebagai negara demokrasi yang stabil, yang memiliki kebijakan sosial yang progresif, seperti pendidikan umum yang gratis dan wajib, kesejahteraan sosial yang tinggi, dan penekanan pada perlindungan lingkungan. Negara ini dianggap stabil secara ekonomi dengan tingkat inflasi sedang. Ekonomi Costa Rica yang dulunya bergantung pada sektor pertanian, saat ini telah melakukan diversifikasi ke sektor-sektor seperti keuangan, layanan perusahaan untuk perusahaan asing, farmasi, dan ekowisata. Banyak perusahaan manufaktur dan jasa asing yang beroperasi di zona perdagangan bebas Costa Rica, di mana mereka mendapatkan keuntungan dari investasi dan insentif pajak. Costa Rica juga secara konsisten memiliki kinerja baik dalam Indeks Pembangunan Manusia yang menempatkannya pada peringkat ke-68 di dunia pada tahun 2019 dan kelima di Amerika Latin. Negara ini juga bekerja dengan baik pada perbandingan negara demokrasi, kebebasan pers, dan kebahagiaan subjektif. Negara ini memiliki pers terbebas ke-7 menurut Indeks Kebebasan Pers. Costa Rica juga menjadi negara paling demokratis ke-37 menurut Indeks Kebebasan Dunia, dan juga menjadi negara paling bahagia ke-15 dalam Laporan Kebahagiaan Dunia. Sejarah Costa Rica. Sejarawan telah mengklasifikasikan penduduk asli Costa Rica pada era sebelum kedatangan bangsa Eropa menjadi 2 wilayah yang berbeda karena berdasarkan lokasi geografisnya.
Wilayah ini dihuni oleh orang-orang dengan kebudayaan Mesoamerika dan kebudayaan Andes. Hal tersebut memberikan dampak pada adat dan budaya Kosta Rika modern yang relatif kecil dibandingkan dengan negara lain. Karena negara tersebut tidak memiliki peradaban asli yang kuat sejak awal. Sebagian besar penduduk asli terserap ke dalam masyarakat kolonial berbahasa Spanyol melalui perkawinan, kecuali beberapa komunitas masyarakat yang relatif kecil. Masa kolonialisasi di wilayah ini dimulai ketika Christopher Columbus mencapai pantai timur Kosta Rika dalam pelayaran keempatnya ke benua Amerika pada tanggal 18 September tahun 1502. Sejumlah ekspedisi Spanyol berikutnya mengikuti rute pelayaran tersebut, yang akhirnya mengarah ke koloni Spanyol pertama di Kosta Rika, yang didirikan pada tahun 1524. Penaklukan Spanyol atas Kosta Rika berlangsung lebih dari setengah abad sejak dimulai tahun 1510. Perbudakan genosida dari masyarakat adat Nicoya di pantai Pasifik Utara adalah tahap pertama penaklukan tersebut. Fase kedua dimulai dengan upaya sia-sia untuk mengkonsolidasikan pemukiman Spanyol di sisi Karibia negara itu. Dalam prosesnya, orang Spanyol mengurangi populasi penduduk asli hingga titik kepunahan melalui penyakit, perang, pembalasan, relokasi, dan eksploitasi brutal, yang menyebabkan populasi penduduk asli Amerika yang sebelumnya mencapai sekitar 120.000 penduduk pada tahun 1569 dan telah turun menjadi 10.000 penduduk pada tahun 1611. Selama sebagian besar periode kolonial, Kosta Rika adalah provinsi paling selatan dari Kapten Jenderal Guatemala yang juga dikenal sebagai Kerajaan Guatemala, yang secara nominal merupakan bagian dari Viceroyalty of New Spain, yaitu Meksiko. Dalam prakteknya, Kerajaan Guatemala adalah entitas yang sebagian besar otonom di dalam Kekaisaran Spanyol. Selama era kolonialisasi Spanyol, Kosta Rika digambarkan sebagai koloni Spanyol termiskin dan paling menyedihkan di seluruh Amerika oleh seorang gubernur Spanyol pada tahun 1719. Penyebab kemiskinan Kosta Rika adalah kurangnya populasi penduduk asli yang tersedia untuk encomienda atau sistem kerja paksa, yang berarti sebagian besar pemukim Kosta Rika harus bekerja di tanah mereka sendiri. Hal tersebut mencegah atau menghambat pendirian haciendas atau perkebunan besar oleh Spanyol. Selain itu, wilayah Kosta Rika juga tidak cukup memiliki sumber daya emas dan perak seperti yang diharapkan oleh Spanyol. Karena semua alasan ini, Kosta Rika pada umumnya tidak dihargai dan diabaikan oleh kerajaan Spanyol dan dibiarkan berkembang sendiri. Seperti bagian Amerika Tengah lainnya, Kosta Rika tidak pernah berjuang untuk kemerdekaan dari Spanyol. Pada tanggal 15 September tahun 1821, setelah kekalahan terakhir Spanyol dalam Perang Kemerdekaan Meksiko tahun 1810 sampai tahun 1821, pihak berwenang di Guatemala mendeklarasikan kemerdekaan semua Amerika Tengah. Tanggal tersebut masih dirayakan sebagai Hari Kemerdekaan di Kosta Rika sampai sekarang. Setelah kemerdekaan, otoritas Kosta Rika menghadapi masalah dalam memutuskan secara resmi masa depan negara tersebut. Dua kubu terbentuk di negara ini, yaitu Partai Imperialis dipertahankan oleh kota Kartago dan Heredia yang mendukung bergabung dengan Kekaisaran Meksiko, dan Partai Republik diwakili oleh kota San Jose dan Alajuela yang mempertahankan kemerdekaan penuh. Karena kurangnya kesepakatan tentang dua kemungkinan hasil ini, Perang Saudara pertama di Kosta Rika terjadi. Konflik ini dimenangkan oleh Partai Republik dan sebagai akibatnya kota Kartago kehilangan statusnya sebagai ibu kota yang dipindah ke San Jose. Pada tahun 1823, Kosta Rika bersama dengan El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua tergabung dalam Serikat Provinsi Amerika Tengah atau disebut juga dengan Republik Federasi Amerika Tengah. Namun dengan banyaknya tekanan dan persaingan yang terjadi di antara provinsi, membuat federasi ini tidak dapat bertahan lama. Pada tahun 1838, Kosta Rika secara resmi menarik diri dari Republik Federasi Amerika Tengah dan memproklamasikan kedaulatan negaranya. Era demokrasi damai di Kosta Rika dimulai pada tahun 1869 dengan pemilihan umum yang diadakan di negara ini. Kosta Rika telah menghindari banyak kekerasan yang melanda wilayah Amerika Tengah. Pada tahun 1948, Jose Figueres Ferrer memimpin pemberontakan bersenjata setelah pemilihan presiden yang dipersengketakan. 44 hari Perang Saudara Kosta Rika akibat pemberontakan ini menyebabkan lebih dari 2.000 orang tewas.
Perang ini adalah peristiwa paling berdarah dalam sejarah Kosta Rika pada abad ke-20. Pemberontak yang menang membentuk junta militer yang menghapus militer sama sekali dan mengawasi penyusunan konstitusi baru oleh majelis yang dipilih secara demokratis. Figueres menjadi pahlawan nasional. Dia memenangkan pemilihan pertama di bawah konstitusi baru pada tahun 1953. Itulah sejarah tentang negara Kosta Rika. Dan untuk lebih mengenal tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Kosta Rika. Dalam beberapa catatan, Christopher Columbus yang berlayar ke pantai timur Kosta Rika selama pelayaran terakhirnya pada tahun 1502, dia melaporkan terdapat sejumlah kapal dan banyak perhiasan emas yang dikenakan oleh penduduk asli. Dia kemudian menyebut wilayah itu dengan nama La Costa Rica, yang secara harfiah berarti pantai kaya dalam bahasa Spanyol. Bendera resmi Kosta Rika yang digunakan saat ini secara resmi diadopsi pada tanggal 27 November tahun 1906. Namun desain bendera yang digunakan didasarkan pada desain yang dibuat pada tahun 1848. Desain bendera Kosta Rika terdiri dari 3 warna, yaitu warna biru yang melambangkan langit, idealisme, peluang, dan ketekunan. Warna putih melambangkan perdamaian dan kebijaksanaan, dan warna merah melambangkan tumpah darah, kehangatan, dan kemurahan hati dari orang-orang Kosta Rika. Selain itu, desain bendera nasional Kosta Rika juga menempatkan lambang nasional negara ini. Lambang tersebut menggambarkan tanah genting antara Samudra Pasifik dan Laut Karibia dengan 3 gunung berapi. 7 bintang mewakili 7 provinsi di Kosta Rika. Bahasa Spanyol dari negara tersebut dituliskan pada pita putih dengan tulisan República de Costa Rica, dan Persatuan Amerika Tengah dikenali pada pita biru dengan tulisan Amerika Sentral, mengingat negara ini adalah bekas United Province of Central America. Kosta Rika memiliki 2 hewan nasional. Hewan darat nasional adalah rusa berekor putih, sedangkan hewan air nasional adalah manatee atau lembu laut. Keduanya adalah makhluk yang damai dan mencerminkan semangat lembut hidup di Kosta Rika. Pura Vida adalah slogan nasional Kosta Rika. Secara harfiah, Pura Vida berarti kehidupan murni. Namun lebih dari itu, Pura Vida merupakan cara hidup yang mengedepankan kualitas hidup daripada mengejar materi. Slogan ini adalah suatu gambaran hidup orang-orang Kosta Rika dan berusaha untuk ditampilkan di semua aspek negara ini. Kolon Kosta Rika adalah mata uang resmi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Kosta Rika. Mata uang ini secara internasional dikodekan dengan CRC. Jika ditukar ke dalam nilai mata uang rupiah, 1 kolon Kosta Rika memiliki nilai sekitar 22,8 rupiah. Setiap nilai nominal uang Kosta Rika menampilkan pemandangan dan hewan berbeda yang dipilih dari keanekaragaman hayati Kosta Rika yang luas, termasuk rusa berekor putih, monyet kapucin, kungkang, dan kupu-kupu morpo biru, di mana semua hewan tersebut dapat dengan mudah dilihat di negara ini. Kosta Rika adalah salah satu negara produsen pisang terbesar di dunia. Negara ini berada sedikit di bawah Ekuador dalam hal produksi pisang. Selain ekspor pisang terbesar, produk pertanian lainnya adalah kopi Kosta Rika. Selain pisang dan kopi, ekspor lain Kosta Rika adalah buah jeruk, gula pasir, beras, dan tanaman hias. Negara ini juga memiliki ekspor manufaktur termasuk mikroprosesor, bahan konstruksi, dan peralatan medis. Upah rata-rata pekerja di Kosta Rika adalah sekitar $10 Amerika per hari dan menjadi upah rata-rata tertinggi di Amerika Tengah. Kosta Rika adalah satu dari sedikit negara yang tidak memiliki kekuatan militer di negaranya. Pada tanggal 1 Desember tahun 1948, Kosta Rika menghapuskan kekuatan militernya. Pada tahun 1949 berdasarkan konstitusi negara ini, anggaran yang sebelumnya didedikasikan untuk militer, kini digunakan untuk menyediakan layanan perawatan kesehatan dan pendidikan. Negara ini bangga menjadi bangsa yang ramah dan demokratis. Kosta Rika adalah salah satu negara paling ramah lingkungan di dunia.
Negara ini telah menetapkan tujuan untuk menjadi negara bebas fosil pertama di dunia. Saat ini sekitar 99% sumber energi listrik di negara ini menggunakan energi terbarukan. Negara ini menghasilkan sebagian besar energinya menggunakan 5 sumber terbarukan, seperti tenaga air, angin, energi panas bumi, biomasa, dan matahari. Kosta Rika adalah negara tropis pertama yang menghentikan dan mengembalikan deforestasi hutan. Negara ini telah berhasil memulihkan kehutanannya dan mengembangkan layanan ekosistem untuk mengajar ahli biologi dan ekologi tentang langkah-langkah perlindungan lingkungannya. Meskipun luas wilayah negara ini relatif kecil, lebih dari 25% wilayah di Kosta Rika didedikasikan sebagai taman nasional, cagar alam, dan suaka marga satwa. Hal tersebut turut berdampak pada industri pariwisata, terutama ekowisata negara ini yang berkembang dan memberikan pendapatan lebih untuk melestarikan keanekaragaman hayati mereka. Pada tahun 2013, Menteri Lingkungan Hidup memimpin gerakan untuk memperkuat gagasan tentang interaksi dengan keanekaragaman hayati di Taman Botani secara alami. Idenya adalah tidak ada hewan yang akan dikurung kecuali untuk diselamatkan. Upaya tersebut menyebabkan perombakan kebun binatang dan menciptakan habitat yang lebih besar dan lebih alami. Pusat-pusat rehabilitasi bermunculan di seluruh negeri yang memelihara berbagai hewan agar kembali sehat dan melepaskannya kembali ke alam liar. Masih berkaitan dengan fakta sebelumnya, saat ini terdapat lebih dari 5% keanekaragaman hayati dunia yang ditampung di Kosta Rika, meskipun luas daratannya terbilang relatif kecil. Negara ini memiliki lebih dari 130 spesies ikan air tawar, 160 spesies amfibi, 208 spesies mamalia, 220 spesies reptil, 850 spesies burung, 1000 spesies kupu-kupu, 1200 varietas anggrek, 9000 spesies tumbuhan, 34.000 spesies serangga, dan masih akan terus bertambah karena spesies baru masih terus ditemukan. Kosta Rika adalah rumah bagi 4 spesies monyet, termasuk kapucin berkepala putih yang dapat dikenali karena kemunculannya di TV ataupun film Ace Ventura. Monyet ini dikenal suka menyambar makanan turis dan juga barang-barang lainnya. Basilis lizard merupakan salah satu spesies reptil yang memiliki kemampuan untuk berjalan di atas air. Hewan endemik Amerika Tengah dan Selatan ini juga dapat ditemukan di Kosta Rika. Dan karena kemampuannya tersebut, kadal ini juga disebut sebagai Jesus Christ Lizard. Industri pariwisata adalah salah satu sektor terpenting bagi perekonomian negara ini. Kosta Rika memiliki banyak tempat menarik untuk dikunjungi, dan salah satunya adalah Pantai Whale Bay, atau orang lokal menyebutnya dengan Bahia Balena. Diberi nama demikian karena pantai ini memiliki bentuk seperti ekor paus jika dilihat dari atas. Selain itu, pantai ini juga menjadi tempat yang bagus untuk mengamati aktivitas ikan paus di negara tersebut. Turis yang berkunjung ke negara Kosta Rika juga dapat menyaksikan ratusan ribu penyu yang bertelur di salah satu taman nasional Kosta Rika. Selama Aribada atau kedatangan massal, sebanyak 100.000 penyu Olive Ridley atau yang disebut dengan penyu lekang dalam bahasa Indonesia mendarat di pantai terpencil di Ostional National Wildlife Refuge dan meninggalkan sebanyak 10 juta telur. Aribada terjadi sepanjang tahun, tetapi puncaknya terjadi selama musim hijau dari bulan Mei sampai bulan November. Orang asli Kosta Rika menyebut diri mereka sendiri sebagai tikos untuk laki-laki dan tikas untuk perempuan. Orang asing di negara Kosta Rika sering disebut dengan gringos untuk laki-laki dan gringas untuk perempuan. Itulah sejarah dan fakta tentang negara Kosta Rika, sebuah negara di Amerika Tengah di mana pemerintah mereka memiliki komitmen yang tegas yang juga didukung oleh warganya yang memiliki kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan, sehingga menjadikan negara kecil ini selangkah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia dalam hal pelestarian lingkungan. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.